Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di sini yang sudah mengundang kami. Dan saya perhatikan kalau tidak salah undangan ini sudah berjalan 1 tahun. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan, kami boleh sempat pada saat ini karena undangan-undangan yang sudah masuk terlebih dahulu yang harus kami urutkan, dan ada beberapa hari Minggu yang terlewatkan karena kami ada di luar Manado. Walaupun kalau di dalam Indonesia kami bisa melayani juga, di mana tempat kami pergi, kami ambil waktu untuk pelayanan, dan kalau di luar kami tidak bisa mengisinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ibu Gembala di sini bukan orang asing bagi saya. Ibu Rohani di sini teman baik saya. Kami satu asal ya, satu kampung di Lamongan, dan kesempatan sangat spesial boleh ada dalam satu pelayanan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kami memang agak terlambat karena saya terganggu dengan jet lag karena baru selesai liburan dan aktivitas di rumah, akhirnya kacau untuk waktu tidur. Kalau suami langsung kerja, jadi langsung bisa menyesuaikan. Kalau siang saya ngantuk, saya tidur. Malam yang saya tidak tidur. Dan satu hal yang ingin saya bagikan di tempat ini, bagaimana pengalaman pribadi saya, sehingga akhirnya renungan kita atau khotbah pada kesempatan pagi hari ini ada hubungannya dengan apa yang saya alami atau kesaksian di hidup saya. Bapak Ibu, tidak berlambatan saja saya undang kita untuk melihat pembacaan awal kita pada 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Kita akan membaca secara bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 12 sebagai ayat pertama kita. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya bacakan kembali 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapapun yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Peringatan bagi saya dan saudara supaya ia jangan jatuh. Amin. Haleluya. Dan saya akan memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu sadar diri. Sadar diri. Saya dan saudara ini adalah manusia yang punya fisik yang terbatas, Bapak Ibu. Kita bukan robot. Kita beraktivitas, kita berinteraksi, kita bekerja menggunakan tenaga kita, kita berpikir dengan pikiran kita. Nah, terbatas oleh karena fisik ini menyebabkan kita lelah, kita sakit. Dan manusiawi sekali dalam kehidupan saya hari demi hari bukan semakin muda, tetapi semakin tua. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, saya akan membawa untuk kita mengerti keberadaan fisik kita secara manusia
manusia, saya akan memberikan contoh beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, Daniel. Daniel seorang yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, yang tidak melupakan pertemuan pribadinya dengan Tuhan, yaitu doa. Kita sama-sama tahu, Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa di sela-sela aktivitasnya sebagai tokoh masyarakat pada waktu itu. Dia mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, walaupun ada suatu ketika raja melarang untuk berdoa kepada Tuhan Allah. Dia tetap lakukan itu. Tetapi ketika saya melihat Daniel 8 ayat 27, Bapak Ibu, perhatikan, maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Walaupun kehidupan saya dan saudara itu kuat, bukankah doa memberikan kita kekuatan? Tetapi itu pun secara manusia kita bisa sakit, kita bisa lelah. Perhatikan Bapak Ibu, secara rohani mungkin kita kuat, tetapi Daniel yang kerohaniannya kuat, dia bisa lelah karena dia manusia, bahkan dia jatuh sakit. Kalaupun kita akan melihat Elisa, seorang nabi yang begitu dipakai Tuhan secara luar biasa, olehnya Tuhan percayakan untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan orang lain. Tetapi kalau kita perhatikan 2 Raja-Raja 13 ayat 14, seorang nabi yang mendapat 2 roh, Nabi Elia. Alkitab mencatat dia menderita sakit menyebabkan kematiannya. Jadi manusiawi sekali Bapak Ibu kalau kita lihat orang benar, kita lihat hamba Tuhan jatuh sakit sampai mati. Amin. Jangan pikir mereka itu tidak bisa tidak bisa sakit atau tidak bisa mati, Bapak Ibu. Bahkan jelas-jelas firman Tuhan katakan 2 Raja-Raja 13 ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi kondisi ini kondisi yang manusiawi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membawa juga kita kepada seorang tokoh Alkitab, Ishak. Ishak itu ditipu oleh istrinya berkolaborasi dengan anaknya, yang di dalam Kejadian 21 ayat 1 diawali dengan ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak melihat lagi. Dan kejadian yang selanjutnya kita sama-sama tahu sejak cerita dari sekolah minggu, bagaimana dia tertipu. Saya ingin menggambarkan Bapak Ibu bahwa kondisi saya dan saudara ini terbatas secara manusia, secara tubuh kita, secara pikiran kita. Yang lambat laun tidak akan seperti waktu kita masih muda dulu, atau saat-saat kita masih sekolah dulu. Semakin lama semakin merosot. Nah, maka ketika kita melihat pada waktu Tuhan Yesus ingin memulihkan Petrus yang menyangkal dia 3 kali, saya melihat di dalam Yohanes 21 ayat 18 ketika saya kemudian mencari apa maksud
maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini, ada yang menyampaikan bahwa ini adalah pepatah Yahudi. Kita perhatikan Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Yesus. Berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Memang ini juga bicara tentang bagaimana Petrus akan mengalami mati syahid di masa tuanya. Tetapi secara umum kita bisa melihat ada maksud-maksud Tuhan ketika firman ini disampaikan bagi saya dan saudara, bahwa sebagaimana kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, satu kali kelak ketika kita menjadi tua atau berumur yang lebih banyak kali daripada sekarang, kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Kita akan dituntun orang-orang lain, mungkin keluarga kita. Inilah kondisi-kondisi yang ingin saya gambarkan, Bapak Ibu. Manusia kita terbatas. Terbatas karena fisik kita, daging kita, dan terbatas karena umur kita. Sama hal yang terjadi kepada Raja Daud, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 1 ayat 1. Dibuka. Kita Raja-Raja 1 Raja-Raja ini dibuka dengan catatan firman Tuhan begini. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Kitab Raja-Raja yang pertama membuka dengan menampilkan sebuah keadaan yang tidak bisa dihindari, saya dan saudara. Bahkan seorang Daud, raja yang seharusnya makanannya tercukupi, kesehatannya diperhatikan. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah sendiri bilang bahwa Daud itu adalah separuh jiwanya. A man have my own heart, kata Tuhan. Tetapi dia juga menghadapi apa yang dinamakan dengan keadaan fisik tua yang membutuhkan sesuatu sebagai yang melengkapi atau yang menopang kehidupannya di masa tua. Sehingga kalau kita perhatikan selanjutnya, Daud hampir berdosa, Bapak Ibu, ketika pegawai-pegawainya mencarikan seorang gadis. Di dalam ayat 3 didapati Abishag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Untungnya di ayat Alkitab selanjutnya ayat 4, gadis itu amat cantik, tetapi apa? Raja tidak bersetubuh dengan dia. Untungnya dia kuat imannya, Bapak Ibu, dengan kebutuhan untuk memberikan kehangatan kepada tubuhnya. Orang-orang di sekitar dia merasa peduli dan memberikan seorang gadis cantik. Sekali lagi puji Tuhan, Daud tidak jatuh. Nah, Daud juga kemudian di masa tuanya dikudeta oleh anaknya sendiri. Kalau kita perhatikan ayat 5, Hagit itu mau, Adonia, anak Hagit, anak Daud dari Hagit itu mau menjadi raja. Karena keterbatasan dia di usia yang sudah tua. Tepatlah dalam
doa Musa, Mazmur 90 ayat 10. Musa berkata demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah mengapa kita harus sadar diri? 1 Korintus 10 ayat 12 kita sudah baca tadi sebagai ayat pokok, mengingatkan saya dan saudara, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Engkau harus melihat hidupmu sebagai manusia yang fana. Petrus yang begitu berapi-api, begitu semangat katakan, ya saya tidak akan meninggalkan engkau, saya mengasihi engkau Tuhan. 3 kali dia menyatakan dia punya kerinduan atau dia punya tekad itu, Bapak Ibu. Karena dia merasa dia mampu, dia merasa dia bisa. Tetapi bukankah dia menyangkal Tuhan 3 kali? Makanya perhatikan siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh. Siapa yang merasa bahwa iman saya ini sudah kuat, fisik saya ini sudah kuat, saya melatih diri saya. Hati-hati supaya engkau jangan kemudian jatuh. Tadi sudah saya jabarkan beberapa tokoh Alkitab, dan terakhir Petrus. Mari kita seperti Daud yang menyadari kelemahannya, sehingga di dalam Mazmur 39 ayat 5 atau ayat 4 di dalam Alkitab elektronik, di sana Daud sadar dirinya dan dia berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepada aku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kematian itu tidak melihat engkau masih muda, tidak melihat engkau kaya, tidak melihat engkau kuat. Kematian itu datang kepada saya dan saudara secara rahasia. Engkau tidak tahu apakah engkau saat ini masih berdiri di sini, kemudian besok engkau masih hidup. Daud menyadari dirinya, betapa fananya aku. Demikian saya mau kita semua menyadari keberadaan kita yang begitu fana. Jangan kita mengandalkan apa yang kita punya sekarang. Kalau engkau punya iman, jangan merasa saya cukup kuat punya iman saat ini. Minta kepada Tuhan, tambahkan imanku Tuhan. Kalau engkau merasa kuat secara jasmani, minta hikmat kepada Tuhan untuk engkau menjaga tubuhmu, menjaga kesehatanmu dengan tidak hidup sembarang, makan sembarang. Tuhan Yesus mengajarkan saya dan saudara doa Bapa kami, makan secukupnya. Orang Ambon sama dengan orang Tondano ya Bapak Ibu kalau makan. Kita kemudian melihat Bapak Ibu seorang tokoh lagi, Paulus, yang mensyukuri kelemahannya, yang mensyukuri kefanaannya sebagai manusia dalam 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Ini yang menjadi pengalaman hidup saya juga Bapak Ibu.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memoncoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ketika kau mendapati setiap kelemahanmu, sadarlah itu bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk engkau tahu diri. Jangan meninggikan dirimu. Apa yang dialami oleh Paulus, betapa Tuhan mengangkat dan memberikan kepercayaan dia untuk melihat sorga waktu dia masih hidup. Dia melihat sorga, Bapak Ibu. Kepercayaan yang luar biasa bagi dia. Tetapi walaupun dia sudah diangkat Tuhan melihat sorga, tetapi ternyata ada suatu duri dalam dagingnya. Ada juga pentafsiran yang lain bahwa Paulus mengalami sakit yang tidak pernah sembuh. Ada juga yang bilang bahwa duri dalam dagingnya itu adalah tantangan-tantangan yang tidak pernah selesai. Apapun itu, Bapak Ibu, syukurilah. Amin. Kalau engkau punya pergumulan, kalau engkau punya sakit, mari sadar diri kelemahanmu. Mungkin itu cara Tuhan untuk membawa engkau lebih dekat lagi dengan Dia. Menyadari bahwa kemampuanmu terbatas, engkau jangan meninggikan diri. Mungkin engkau punya hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Engkau punya kelebihan dalam materi, engkau punya kelebihan dalam kekuasaan, engkau punya kedudukan. Sekali lagi, jangan hal itu kemudian membuat engkau menjadi tinggi hati. Lihat, periksa dirimu, sadar dirimu. Mungkin engkau punya harta, mungkin engkau punya ekonomi yang lebih baik, tetapi manusiamu, kamu akan pernah sakit, dan suatu ketika kamu mati. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Apakah ketika kita meninggalkan dunia ini, kita membawa semua kekuasaan kita membawa semua harta kita? Betapa fananya manusia. Jangan meninggikan diri dengan semua fasilitas yang sementara ini. Mari kita berinvestasi untuk kerajaan surga. Amin. Kerajaan yang kekal. Fokus kita surga. Amin. Nah, cara untuk menangani keterbatasan diri kita itu, Alkitab memberikan dua hal yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Pertama, tentu menjaga kesehatan dan merawat tubuh. 1 Timotius 5 ayat 23, 1 Timotius 5 ayat 23, bukan hal yang kebetulan. Firman Tuhan berkata, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi kita perlu untuk makan yang bergizi, menjaga kesehatan kita. Perlu, Bapak Ibu, jangan masa bodoh. Tuhan mau pakai kita, tetapi kalau kita sakit-sakitan tidak maksimal pemakaian Tuhan. Amin. Haleluya. Jaga diri. Di sini dikatakan minum anggur sedikit. Anggur kalau terlalu banyak memabukkan, tetapi anggur kalau kita minum sesuai dengan kebutuhan kesehatan kita, anggur itu juga obat. Haleluya. Tetapi
harus kita perhatikan dalam kitab yang sama, pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 8, kita diberi peringatan begini: latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti olahraga itu ada gunanya, makan makanan sehat itu ada gunanya, tetapi pikiran kita, jiwa kita itu harus diisi dengan makanan rohani. Itu yang penting, ibadah. Karena orang yang sakit juga bukan karena tidak menjaga makan dan minumnya atau tidak menjaga kesehatannya, tetapi karena pikiran juga. Jiwa kita itu harus diisi dengan makanan rohani. Makanya ayat kita bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita menjaga kesehatan dan merawat tubuh, itu juga bagian yang penting dalam kehidupan manusia kita. Bagaimana kita menangani keterbatasan diri kita? Yang paling penting bergantung pada Tuhan. Mengapa kita mengalami kelemahan? Ini jawaban Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus, kuasa yang tidak terbatas itu, turun menaungi aku. Jadi kalau ada sakit atau kelemahan tubuh atau ada pergumulan hidup saya dan saudara, jangan jadi lemah iman. Itu juga bagian dari cara Tuhan untuk menguatkan engkau, menguatkan imanmu, karena kasih karunia Tuhan itu terlalu cukup bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita hidup penuh dengan semangat, kita hidup dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, kita akan mampu melihat jawaban dari setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita akan melihat sorga, menikmati sorga, walaupun dalam dunia ini, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Cukup kasih karunia. Jangan kemudian gara-gara persoalan, Bapak Ibu, jangan kemudian gara-gara kita sakit tidak pernah sembuh-sembuh, kita kemudian jadi lemah iman. Mari seperti Paulus, dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena begitu kita menyadari diri kita, kita boleh mengagungkan Tuhan dan kita boleh berserah kepada Tuhan. Karena lewat setiap persoalan dan mungkin sakitmu, itu cara Tuhan untuk mendidik engkau. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu secara manusia yang terbatas. Andalkan kuasa Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam keterbatasan saya dan saudara sebagai manusia, bisa lelah, bisa sakit, bisa tua, bisa mati. Tetapi kalau kita masih ada saat ini, kita harus sadari bahwa semua itu kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 39 ayat 4 atau ayat 5 di dalam Alkitab, harusnya kita juga mengaku seperti pemazmur. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada ajalku dan betapa batas dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Betapa fananya. Kita sudah baca tadi juga. Sekali lagi, betapa fananya. Ini harus menjadi
pengakuan saya dan saudara. Kita sadar diri kita. Karena Roma 8 ayat 28 sudah disampaikan suami saya tadi. Kalau kita ada sampai saat ini, kita tahu sekarang. Amin. Kita tahu sekarang firman Tuhan pada saat ini bukan kebetulan. Firman Tuhan datang saat ini supaya kita tahu sekarang. Kita tahu saat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Saya akhiri dengan kesaksian Bapak Ibu. Saya mengisi pelayanan itu non-stop mulai dari 2021 Oktober. Mungkin ada 1 atau 2 kali yang tidak terisi untuk pelayanan, dan memang untuk minggu pertama saya komit dengan suami untuk tidak melayani karena kami jemaat harus juga makan dari gembala. Singkat cerita Bapak Ibu, fisik saya yang terbatas. Sebelumnya saya sakit karena pandemi itu meminum vitamin C yang dosis tinggi, kena lambung saya. Dan banyak keterbatasan-keterbatasan yang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, keluhannya ini sudah tidak seberapa yang saya rasakan. Hanya pada saat-saat tertentu saya terganggu tidur. Apalagi ketika kami kembali dari berlibur yang beda 6-8 jam waktunya dengan Indonesia. Pada hari Senin yang lalu saya di endoskopi. Bukan karena ada keluhan yang seperti sebelum-sebelumnya, puji Tuhan semakin membaik. Hanya saya merasa ada kembung ya Bapak Ibu, karena mungkin orang bilang kurang tidur, karena memang saya tidurnya hanya beberapa saat, berapa jam. Apalagi kalau kena hari Minggu, saya harus melayani dan kemudian semalaman hari Sabtu saya tidak tidur. Ketika mempersiapkan atau sudah selesai saya di endoskopi dengan dibius, biasa lagi saya bangun jam 4 pagi Bapak Ibu. Di situ saya menangis sejadi-jadinya. Saya sempat membangunkan suami, saya bilang, saya menangis. Dia pikir saya itu sakit atau apa. Tetapi ketika itu saya menangis, saya menyadari diri saya ini manusia yang terbatas. Karena apa Bapak Ibu? Waktu menjelang untuk di endoskopi itu, menjelang bius, saya juga sudah terganggu tidur. Ternyata tensi kita kalau tidak tidur Bapak Ibu naik. Saya takut tensi saya naik, karena saya takut bukan untuk menghadapi pembiusan, saya takut kalau batal. Jadi pikiran itu sudah berkecamuk Bapak Ibu. Jadi naik tinggi tensi saya. Di pagi hari sebelum atau sesudah endoskopi itu Bapak Ibu, keesokan harinya, yang saya bilang tadi saya menangis. Saya bilang, Tuhan betapa fananya saya. Dan kalau saya masih bisa berdiri khotbah Bapak Ibu, berapa menit saya bisa berdiri, bukan karena saya kuat, tetapi karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika saya pelayanan di gereja Cahaya Sion di Singkil, saya hanya tidur 1 jam lebih. Jam 4 saya tidur, jam 5-an bangun, baru mempersiapkan untuk ibadah dan pelayanan. Saya heran rekaman bisa 1 jam saya berdiri. Di situ saya boleh menyadari, Tuhan, Engkau campur tangan. Amin. Ternyata saya baru sadar Bapak Ibu, kalau saya tidak tidur, ditambah dengan pikiran yang jalan, ditambah dengan kecemasan, ketakutan, tensi saya bisa naik sampai
sadar, ternyata waktu saya berdiri menyampaikan firman Tuhan dalam kelemahan, saya bisa pingsan, saya bisa terkapar. Tetapi kalau saya mampu menyampaikan firman Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan. Dari situ saya belajar tentang firman Tuhan ini, menjaga kesehatan. Sekarang Bapak Ibu, kalau jam 9 saya langsung ambil tidur. Walaupun suami masih kerja, saya tidak ikut-ikutan tunggu. Apalagi kalau ada pelayanan. Tadi malam setengah 10 tidur, jam 4 saya terbangun seperti biasanya, tetapi tidur lagi. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Amin. Di dalam kelemahan saya dan saudara, di situ kuasa Tuhan sempurna. Ingat kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas dalam hidupmu. Tetapi sebagai manusia, jaga juga, jangan sembrono hidupmu, karena Tuhan mau pakai engkau. Karena saya pun menyadari ketika fisik saya terganggu, saya tidak maksimal untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun itu tidak menjadi suatu tujuan yang pasti Bapak Ibu bagi saya untuk harus dalam kondisi fit, tapi memang kadang-kala saya melihat iya ya, kalau saya tidak fit dalam kondisi, saya menyadari itu kemampuan saya untuk menyampaikan firman, dan Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa bagi setiap telinga yang mendengar, karena keterbatasan saya. Tetapi kalau saya bisa ada dalam keadaan yang fit, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Ini juga karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang kasih tidur baik tadi malam, saya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan datang bagi saya dan saudara di tempat ini, harus sadar diri. Amin. Sadar diri, jaga kesehatanmu, tetapi jangan andalkan apa yang engkau punya. Andalkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kalau engkau punya kelemahan tubuhmu, nikmatilah itu sebagai proses Tuhan, karena ada rencana Tuhan bagimu agar engkau tidak mengandalkan apa yang engkau miliki saat ini, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Ini pelayanan yang ke-88 gereja dengan 7 denominasi gereja yang Tuhan percayakan. Saya mau menjaga kesehatan, saya mau menjaga diri. Saya tahu diri saya manusia fana, tetapi tetap saya mau mengandalkan Tuhan turut bekerja untuk memakai saya, memakai keluarga kami di dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, hanya dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan, tetapi dalam rencana Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap saya dan saudara, setiap jemaat yang ada di tempat ini, bukan hanya saya secara pribadi, ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau hidup saat ini, engkau masih ada saat ini, bukan tanpa maksud, bukan tanpa maksud. Ada rencana Tuhan bagimu Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Genapi rencana Tuhan. Genapi rencana Tuhan. Tuhan akan pakai kita semua sesuai dengan panggilannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau cuma jadi jemaat yang katanya jemaat biasa, mungkin engkau Tuhan tugaskan untuk menjadi pendoa bagi pelayan-pelayan, bagi gembalamu. Mungkin engkau menjadi pendoa bagi keluargamu. Terlalu banyak cara Tuhan memakai engkau, bukan terbatas hanya untuk berdiri di mimbar ini saja. Sekali lagi, saya mau pesankan bagi kita semua seperti yang dikatakan suami saya tadi, ibadah itu bukan hanya di gereja saja, ibadah di luar. Ketika kita keluar dari gereja ini, kita menjadi terang dan garam berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu